Okay, good evening, everyone. Wish you all the best. Uh, and for anyone who is affected by the flood in the East Nusa Tenggara, I want to express my condolence. Kalau ada teman-teman yang kebetulan berdomisili di Nusa Tenggara Timur, saya ikut berduka atas kejadian di sana. Sekarang kita mulai. Sebentar. Aduh. Suara saya putus-putus nggak? Ini kok sepertinya koneksi saya kurang bagus. Bisa dibantu suara saya apa cukup jelas? Sepertinya kok koneksinya agak oh jelas ya. Oke. Nanti kalau ada gangguan atau apa langsung aja di chat biar saya tahu ada masalah. Oke. Langsung saja. Kita review dulu ya yang kemarin. Saya share screen dulu. Oke, kita kemarin sampai di sini ya. Saya ulangi sedikit. Kapan kita pakai add, pakai in, pakai on. Ya, kapan pakai add, kapan pakai in, kapan pakai on. Add itu untuk jam ya, untuk jam, tepatnya jam berapa misalnya itu at 1 o'clock, at 3. Nah, selain itu add itu juga untuk ini ya, at night, sama ada dua lagi at noon. Noon itu tengah hari, dan satu lagi at midnight. Midnight tengah malam. Jadi at itu dipakai kalau untuk waktu itu pada tiga ini, at night, at noon, at midnight. Kemudian in itu untuk bulan, ya, in October misalnya tahun 1960. Nah, kemudian waktu yang lain in the morning, pagi, in the afternoon, sore, in the evening, malam. Hati-hati, morning dengan afternoon dalam bahasa Inggris itu beda dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Morning itu sampai jam 12 siang. Jadi jam 11 siang itu masih morning. Dan afternoon itu setelah jam 12 siang. Jadi jam 1 siang, kalau kita masih ya bilangnya siang ya, jam 1 siang, tapi kalau dalam bahasa Inggris jam 1 itu udah afternoon. Kemudian evening itu biasanya matahari udah tenggelam, dan matahari tenggelam itu relatif ya, tergantung kapan. Jadi kurang lebih kalau sudah gelap, matahari udah tenggelam, itu kita sebut evening. Ya, jadi kalau untuk in itu in the morning, in the afternoon, in the evening. Ya. Nah, kemudian on itu untuk hari. Bisa hari untuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ya, on Monday misalnya, atau hari tanggal. Ya, on October 31st, 1975. Kemudian kalau untuk waktu dari jam berapa sampai jam berapa, kita selalu pakai from to ya. From, contohnya misalnya from 1 to 2. Kemarin kita kalau tidak salah sudah ini ya, sudah latihan yang ini ya. Latihan ini kalau tidak salah. Sekarang kita lanjutkan, masih sama, tapi yang di halaman berikutnya. Ya, ini latihan cepat aja ya. Hanya untuk sekedar mengingatkan. Ya, silakan yang mau volunteer, ini hanya latihan singkat aja mengingatkan. Oke. Langsung ya. Yang mau langsung angkat tangan. Nomor 1. Good evening, sir. Ya, good evening. 2 deh sekalian, nomor 1 dan nomor 2. Ya, mudah soalnya.
We have class at 10 o'clock. Ya, bentar. Mana we have class? Which one ya? Nomor 1 yang sedang di screen saya. Exercise 32. Kelihatan yang lagi di screen saya? Oh, exercise 32. Okay. Set itu, ya. Set itu. Jane has an appointment with the dentist at 10:30. Ya, bagus. At 10:30 ya. Nomor 2. Number 2, we go to class in the morning. In the morning, ya betul. Jadi pakai in ya. Oke, thank you. Thank you. Ya, yang berikutnya nomor 3 dan nomor 4. Silakan langsung. The bank is open on Friday, but it isn't open on Saturday. Ya, hari pakai on ya. On Friday, on Saturday. Nomor 4. My birthday is on February. Hati-hati, pakai apa? My birthday is My birthday is in February. in February ya. Oke. February ya. February. Ya, February. Oke. Yo, thank you. Berikutnya 2 juga. Nomor 5, nomor 6. Lili Mulyani. I was born Ya, in February 14, hati-hati. 1970. Itu tanggal ya. Kalau tanggal pakai apa? Itu tanggal, bukan bulan ya. Itu tanggal. Kalau tanggal pakai Born on February ya, betul. 1973. Ya, betul. Nomor 6. I watch television in the evening. In the evening. Ya, betul. Sip, thank you. You're welcome, sir. Berikutnya lagi. Good evening, sir. Good evening, oke. Nomor I 7, go nomor to 8. bed in night. Hati-hati, kalau night khusus ya, pakai apa? At. At ya, At. night itu pakai at ya. Beda dengan in the evening. Kalau Ya. evening kita pakai in, kalau night pakai at. Artinya sama persis. Itu hanya ya itulah aturan orang berbahasa Inggris, saya juga nggak ngerti. Ya, nomor 8. The bank is open from 9 a.m. to 4 p.m. Betul ya, from 9 a.m. to 4 p.m. Makasih. Thank you, sir. Berikutnya lagi, silakan Silvis Sasmita. Ya, Silvis Sasmita. Nomor 9, nomor 10. Silvis Sasmita, kedengaran? Sudah saya unmute itu, sudah? Oh, lagi sih. Ada masalah sambungan ya sepertinya. Silvis Sasmita, nggak bisa ya? Oke, sepertinya ada gangguan. Saya mute lagi ya. Oke. Oke, nomor 9, nomor 10. Silakan. Linda, Mister. Ya, silakan. Nomor 9, nomor 10. I was in high school in 1988. Betul. Nomor 10. Our classes begin on January 10. Betul, January 10 ya. Oke, sip. Thank you. Berikutnya lagi. Ehud Moses. Lagi on nggak? Ehud Moses. Oke, ya, silakan.
Nomor 9, nomor 11, nomor 12. I study at the library Ya, on the afternoon. bukan, hati-hati. Kalau afternoon itu pakai, hati-hati, pakai apa? In In, betul ya. Yang ingat, yang in itu in the morning, in the afternoon, in the evening ya. 3 itu. Oke. Yang nomor 12. we have a vacation on Augustus. Bukan. Kalau bulan pakai, hati-hati. Pakai on. Bukan. Bulan itu pakai in ya. Bulan itu pakai in. In. Okay. Gak apa-apa, namanya juga masih belajar ya. Sebentar, saya matikan dulu ya, Ehud. Ya, saya matikan. Saya mau jelaskan sedikit ya. Tapi saya matikan dulu mic-nya ya. Oke. Mungkin saya akan gambar sebuah diagram. Mungkin ini membantu teman-teman kalau masih awal, mungkin agak sulit untuk saya akan gambar sebuah diagram yang akan membantu untuk menghafalkan ya. Itu yang ini add, in, sorry. Add on in. Ya, add on in. Kalau cara ngapalinnya AOI ya, A O I. Cara menghafalkannya tuh biasanya kalau saya AOI. Ya, AOI. Cara add on in. Add ini apa? Add ini yang paling kecil. Yang paling kecil, karena dia paling kecil, itu dia mengacu pada waktu yang paling kecil. Waktu yang paling kecil itu kan jam ya. Waktu yang paling kecil itu kan jam. Add. Setelah itu, on. On itu setelah jam, dia lebih besar sedikit, yaitu hari. Ya, hari. Nah, yang terakhir, baru ini itu bulan. Ya, add itu jam, on itu hari, in itu bulan sama tahun. Ya, bulan dan tahun. Nah, ini tapi nggak otomatis juga ya, ada pengecualian. Pengecualiannya misalnya seperti ini nih. Kalau afternoon, in the afternoon, in the morning, itu pakai in. Ya, jadi emang apa boleh buat ya, tapi kira-kira kalau di luar in the afternoon, in the morning, in the evening, itu kan pasti pakai in ya. Atau juga at night, at noon, itu juga ini, apa namanya, pakai at, jadi agak ada beberapa pengecualian. Tapi pada umumnya mungkin bisa dilihat at itu jam, yang paling kecil itu at, kemudian on, dan yang paling besar itu in. Ini nanti akan kita ulangi lagi karena ini juga berlaku. Diagram ini nanti berlaku pada saat kita belajar tempat. Tapi belum sampai ya, nanti ada nanti waktunya kita belajar kapan pakai untuk tempat itu, kapan pakai at, kapan pakai on, dan kapan pakai in. Yang kurang lebih logikanya sama. Saya ulangi lagi ya, ingat di buku ada sih, tapi kalau saya ulangi lagi, ingat di sini ya, yang at itu untuk jam, ini itu untuk bulan dengan tahun, kemudian in the morning, in the afternoon, in the evening, dan on itu untuk hari, baik untuk tanggal atau hari ya. Oke, lama-lama terbiasa. Ini kadang-kadang butuh pembiasaan, Oke, kita sekarang lanjut ke yang baru, yaitu cuaca. Cuaca. Orang berbahasa Inggris, kalau pakai cuaca itu selalu pakai it. Ya, depannya itu selalu pakai it. It's sunny today. It's sunny today. Sunny itu maksudnya cerah ya. It's sunny today. Atau it's hot and humid today. Hot itu panas, humid itu lembab. Ini mungkin agak nggak umum kalau di Indonesia kita ngomong soal lembab, tapi kalau kalian ada yang ngerti bahasa Jawa, itu kalau orang Jawa tuh nyebutnya sumuk. Sumuk tuh humid. Panasnya tuh apa ya? Agak susah saya ini. Agak apa sih namanya, kayak di udara tuh dikekep gitu.
Kalau di Jakarta tuh sering tuh seperti itu. Jadi udara kok panasnya tuh gimana ya, rasanya seperti di apa, kayak ayam itu diungkep. Jadi karena kelembapan airnya tuh tinggi sekali. Karena kelembapannya itu tinggi sekali, biasanya begitu. Nah, tapi kalau percakapan sehari-hari, kalau dalam bahasa Indonesia itu jarang keluar humid ya. Tapi kalau dalam orang yang berbahasa Inggris itu biasa pakai hot and humid. Soalnya di negara-negara mereka yang iklimnya itu empat musim itu jarang lembab. Biasanya udaranya agak kering dan begitu humid, begitu lembab itu akan terasa sangat panas bagi mereka. Padahal kita di Indonesia ini udah terbiasa. Udara di tropis itu cenderung lembab. Jadi kita tidak terlalu tidak terlalu memperhatikan ini cuacanya hawa hari ini lembab atau tidak. Yang ketiga contohnya it's nice day today. Ya maksudnya udaranya enak lah. It's a nice day today. Untuk menanyakan cuaca itu kita bisa pakai dua contoh. Misalnya itu what's the weather? Ya, what's the weather like? Ya. What's the weather like in Istanbul in January? Ya, what's the weather like in Istanbul in January? Tanya cuaca ya. Atau how's the weather? Artinya sama persis ya. What's the weather like dengan how's the weather? Sama ya. How's the weather in Moscow in the summer? Summer itu maksudnya musim panas ya. Oke. Coba saya jelaskan dulu beberapa ini ada beberapa kosakata terkait cuaca. Yang pertama, coba lihat ya, ini dari nomor 1 sampai nomor 8. Beberapa di sini mungkin agak kurang kurang relevan dengan Indonesia, tapi nggak apa-apa lah, kita kan belajar bahasa Inggris juga ya. Yang pertama tuh hot, tentu tahu, panas ya. Warm, hangat. Ini mereka biasanya pakai untuk, kalau di Indonesia nggak ada bedanya ya, panas, hangat, ya panas lah. Kita jarang menyebut warm, tapi kalau di negara yang bermusim 4, hangat itu mungkin ya sekitar 15 derajat, 20 derajat lah. Jadi musim semi begitu. Jadi tidak panas tapi ya tidak terlalu dingin juga. Nah, sementara kalau cool, kalau di sana ya memang dingin betulan. Kalau di Indonesia dingin itu mungkin ya kita 15 derajat udah dingin, tapi bagi mereka 15 derajat itu mungkin masih hangat ya. Jadi memang agak ini. Cool itu mungkin seperti di puncak lah. Kalau di puncak itu mereka puncak atau di mana di Malang nggak bisa sebut cool. Chili itu lebih cool lagi, lebih dingin lagi dari cool. Dan yang kalau dingin banget mungkin musim ya bisa 0 derajat, musim salju ya bisa kita nyebutnya cold. Sunny itu cerah maksudnya ada matahari, cloudy itu berawan, partly cloudy berawan sebagian, clear cerah nggak harus berawan. Cerah itu clear, tidak harus ada matahari sebab di sana sering ya udaranya cerah tapi sebenarnya nggak ada matahari karena waktu musim dingin matahari nggak gitu kelihatan. Ya, cerah, nice ya enak udaranya ya sejuk. Windy berangin, kita di Indonesia juga nggak relevan ya. Biasanya kalau udara berangin tuh kalau di sana sekitar musim gugur. Tapi kalau di Indonesia cuaca berangin itu agak aneh kalau kita sebut. Mungkin ada di beberapa belahan Indonesia yang kita bisa bilang cuacanya berangin. Foggy, berkabut. Nah, ini mungkin ada beberapa tempat yang agak tinggi. Bandung mungkin ya, berkabut, foggy. Gloomy. Nah, kalau gloomy itu mendung nggak enak itu ya, mendung nggak enak. Gloomy. Humid tadi sudah hawanya itu lembab. Muggy itu kurang lebih juga sama dengan sebentar saya cek sebentar takut salah. Muggy itu kalau nggak salah itu sebenarnya sama kayak mirip gloomy. Sebentar saya cek kamus sebentar ya. Muggy itu nggak nyala. Oh bukan lembab, bukan humid ya. Muggy itu panas dan lembab. Panas dan lembab. Stormy itu angin kencang, badai, freezing. Nah, itu kalau freezing itu udah 0 derajat. Udah dingin banget. Below freezing lebih parah lagi, minus.
udah minus 0 derajat, jadi benar-benar dinginnya luar biasa. Itu kurang lebih seperti itu. Kalau di Indonesia sebenarnya kita nggak banyak ya yang bisa kita pakai, paling hot, cool, cloudy, mungkin sunny ya. Humid kadang-kadang mungkin di beberapa tempat, foggy mungkin bisa. Jadi tidak terlalu ini. Nah, ini ada bagian ini, saya nggak akan ngajarin ini ya, ini hanya kira-kira, ini, apa namanya istilahnya, ada matematika sedikit kan, saya nggak akan ngajarin kalian matematika lah, bagaimana konversi Fahrenheit ke Celsius, tapi hanya untuk dapat bayangan sedikit kalau di sana itu bagaimana. Nah, kan seperti saya bilang tadi, ganti warna dulu. Nah, freezing itu kan 0 derajat. Freezing itu 0 derajat Celsius. Kalau Fahrenheit itu 32 derajat Fahrenheit. Kurang lebih 32 derajat Fahrenheit. Saya sendiri nggak gitu, karena kalaupun pernah tinggal di luar negeri, bukan tinggal di Amerika yang pakai Fahrenheit, jadi saya juga sangat tidak terbiasa pakai Fahrenheit. Saya selalu harus lihat Celsius. Jadi kalau mereka bilang pakai Fahrenheit berapa, saya tetap aja bingung, saya mesti hitung dulu. Ini ada kurang lebih gambarannya ya. Kurang lebih kalau freezing itu 0 derajat ya. Below freezing tentu itu dingin sekali. Ya biasanya mungkin hanya negara-negara tertentu seperti Kanada mungkin ya, atau New Zealand yang dingin banget, atau di Rusia sebelah mana gitu, Finlandia. Atau pas kebetulan badai salju. Kemudian sini ada above freezing. Above freezing itu tentu di atas ini ya. Ini hanya gambaran ini apa, kalau saya harus isi, pakai, kalau saya isi ini kan freezing ya. Saya coba bantu. Sekedar untuk mendapatkan bayangan kalau orang sana, orang bule itu gimana sih. Jadi kalau ini tuh mestinya freezing. 0 derajat ya. 0 derajat Fahrenheit. Bukan freezing lagi, bukan Celsius, ini malah below freezing. 0 derajat Fahrenheit itu 32 Celsius. Sorry, salah. Minus sih. Ini parah ini. Ini minus 40 derajat Celsius. Salah deh, sebentar. Ini berapa sih? Waduh, saya sendiri salah hitung. Ya pokoknya kalau ini pakai Fahrenheit aja ya, 0 derajat Fahrenheit, kalau lihat di sini ya, 0 derajat Fahrenheit. Itu below freezing, karena freezingnya itu 32 derajat Fahrenheit, ini below. Jadi udah dingin banget lah. Saya sendiri agak kagok kalau disuruh baca dalam Fahrenheit. Sementara kalau kita lihat yang 100 Fahrenheit itu di sini. 100 Fahrenheit atau sekitar, nah ini kira-kira 37 derajat Celsius lah, kelihatan kan ya. 100 Fahrenheit, ini berarti panas, ini pasti panas. 37 derajat aja kalau di kita tuh panas banget. Nah, 75 Fahrenheit tuh kira-kira di sini. 75 berarti sekitar ya 20 kita masih bisa bilang. Kalau kita, ini yang agak sulit kadang-kadang kan sekitar 20 derajat. 20 derajat kalau kita mungkin ngerasa udah, wah dingin ini. Tapi bagi mereka, dingin itu di bawah itu. Jadi kalau di puncak itu mereka masih nggak nyebut dingin, mereka masih bilang mungkin warm. Padahal menurut kita bisa jadi udah agak dingin. Ya. Jadi ini sekitar mungkin ya 20 derajat ya. 20 derajat Celsius. Kalau ini mungkin sekitar 37. Sementara 32 Fahrenheit, nah ini yang 0 derajat Celsius, ini yang freezing. Nah, jadi yang perlu agak hati-hati kita kalau mengungkapkan ini hanya terutama untuk yang warm. Warm itu hangat bagi mereka itu sekitar 20 derajat, 20-25 derajat itu hangat bagi mereka. Bagi kita 20 derajat mungkin rasanya udah agak-agak dingin. Itu jadi agak hati-hati
kapan kita, kalau hot mungkin samalah sama-sama panas, tapi warm itu bagi orang Indonesia dengan orang bule itu bisa jadi maknanya beda. Ya. Sementara bagi mereka yang 10 derajat Celcius ini, yang lebih dingin lagi, kita mungkin udah dingin banget, tapi mereka masih nyebutnya ini cool. Nah, di bawahnya lagi 0 derajat, 5 derajat itu baru freezing. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini hitung-hitungan saya nggak akan ini ya, nggak akan ngajarin ini konversi. Silahkan pelajari sendiri kalau mau ini. Menurut saya bukan bagian dari pelajaran bahasa Inggris. Jadi saya lewati. Tapi silakan kalau mau. Oke. Ini berarti sebentar, ini udah selesai ya chapter 2 ya. Sebentar, saya lihat dulu. Oh ya, udah selesai sepertinya chapter 2 ya. Berikutnya udah chapter. Ya, ini udah banyak reviewnya. Ya betul, ternyata udah selesai. Chapter 2 banyak review, jadi kayaknya akan saya habiskan pertemuan ini kita untuk mereview semua yang ada di bab 2. Ya, saya akan habiskan untuk semua yang di bab 2 ya. Oke, kita akan mulai. Yang ini saya akan skip ya. Yang exercise 36 saya skip. Saya langsung ke yang exercise 37 yaitu kata tanya. Kata tanya. Oke. Misalnya itu, ada Anita, ada go. Does Anita go to her uncle's house every day? Jadi buat kata tanya yang jawabannya itu, oh bukan kata tanya sih, ini tergantung ya, tergantung ini. Jadi ini kebetulan kan ada tanda tanyanya, makanya jadi kalimat tanya. Tapi kalau yang kedua ini kan nggak, yang ini ada kata tanya semua ya. Perhatikan ini aja ya, perhatikan tandanya. Ini ada tanda tanya, berarti mestinya ini kalimat tanya. Saya kasih contoh aja, ini ada monkeys, ada eat, berarti kita buat do monkeys eat insect. Ya, do monkeys eat insect. Nah, tapi yang nomor 3, hati-hati, ini kan bukan kalimat tanya ya. Ini ada apa? I usually titik-titik my dreams gitu ya. Nah, tapi yang berikutnya ini ada tanda tanyanya, berarti kita harus pakai kalimat tanya. Oke, langsung aja. Yang belum ya. Lasido Mindari. Yes, yes, sir. Ya, silakan nomor 3. I will try. I usually do not remember my dreams. Ya, bagus. Terus? Do you remember your dreams? Ya, betul. Do you remember your dreams ya? Do you remember your dreams? Betul. Sip. Ini kan I usually do not atau don't remember my dream. Oke. Sip, makasih. Thank you, sir. Oke. Nah, oke, yang berikutnya yang B. Via. Ya, bisa. Yes, sir. Ya, siap. Yang B. Okay, sometimes I often write my dreams down as soon as I wake up. I like to think about my dreams. I try to understand them. Ya, betul. Nggak ada perubahan ya. Itu langsung semua sama. I write, I like, I try. Nggak ada perubahan ya. Nggak pakai S sama sekali karena itu pakai I. Oke, makasih. Berikutnya, Dwi Vera. Nomor 4. Nomor 4. I don't understand my brother. Betul. He has not a job or place to live. Hati-hati. He sleeps. Hati-hati. Bentar.
Dia nggak punya pekerjaan. Ada has, ada not. Jadi gimana? Has not a job. Bukan. Bukan. Harus pakai Doesn't betul. Doesn't have have a job or a place to live. Betul? Lanjutkan. he sleeps at Betul. his friend's apartment. Ah, He doesn't take care of himself. ya, betul. I worry about him all the time. Ya, betul. Ya. Hati-hati ya kalau untuk yang have ini doesn't have. Nanti have itu ada arti yang lain kalau kita udah belajar perfect tense nanti. Nah, itu baru have-nya itu dikasih not. Nah, tapi untuk yang present kita selalu pakai doesn't have. Hati-hati ya. Ya, terutama untuk have yang punya ini. Have ini mah agak rumit, artinya macam-macam. Kita baru belajar yang paling sederhana, yang untuk punya, maksudnya punya ya. Kalau untuk kepunyaan kita pakai doesn't have ya. Oke, diingat ya. Yuk, makasih. Berikutnya, nah ini agak panjang ini. Agak panjang karena agak panjang dipotong setengah. Ya, dipotong setengah sampai bisa 3 orang atau 2 orang. 2 orang nih, apa-apa. 2 orang nggak bisa, apa-apa, agak panjang. Sampai sini ya, nanti 1 orang sampai sini, sisanya nanti separohnya. Sampai yang saya kasih tanda situ ya. Oke, Stephen. Hai, Sir. Oke, silakan. Yang nomor 5 sampai tanda itu. Ya, Ocean wave be B itu misu maksudnya is atau are ya. are interesting. Ya, betul. Are interesting. Terus In an ocean wave, water does move up and down. nggak. Kalau positif itu kita nggak pakai does ya. Langsung aja Pakai move. ya pakai S ya, karena waternya ini nggak ada S-nya ya. Jadi dia tunggal. Oh, water moves up and Up down. and down. Ya, But terus the water moves. ada not. Kalau not gimana? Ada not? Pak? Moves Doesn't move, betul. forward. Ya, oke. This movement are the same. Hati-hati, movement-nya nggak ada S-nya ya. Hanya satu, tunggal, nggak ada S-nya. Jadi is. Ya, betul. Is the same. Lanjutkan aja bacanya. Movement you can see in a row. Nggak, maksudnya ini. Kalimatnya selesaikan sampai. Oh ya, betul ya. This movement is the same as the movement you can see in a row. Oke, makasih. Tadi yang ada yang nggak bisa. Ini dulu deh. Eva, lanjutkan. Yes, good evening. Sure. Ya. Yeah. After rope, yeah. If you shake one end of a rope, waves run along the rope, Ya, but betul. the rope doesn't move forward. Betul. The water in an ocean wave moves forward only when a wave reach land. Reaches, ada S-nya ya. Oh yeah, reaches. I'm sorry. Yeah, reaches land. Oke. Then an ocean wave carries Betul. sand and other thing forward when it hit a sandy beach. Ini hit-nya pakai S nggak? Pakai hit. Pakai hits Ya. ya. Oke, betul. Sip. Ya, hati-hati jadi ya, kapan pakai S, kapan enggak, diperhatikan betul ya. Oke. Ya. Thank you. Thank you. Ya. Sip. Oke. Ini A dengan B 1 orang ya, langsung. Friska? Good evening, Mr. Ya, silakan langsung itu A dan B. Do you study a lot? Ya, I study at
least 3 hours every night. Ya, My roommate studies at least 5 hours. ya. She's very serious about her education. How about you? Do you spend a lot of time studying? Ya, betul. Sip. Ya, mantap. Thank you. Welcome, sir. Ya, ini langsung dilanjutkan ya, langsung dihabiskan. Itu nggak begitu sulit. Angelina. Langsung dihabiskan itu sampai sebelum nomor 7. No, I don't. I spend as little time as possible. I don't like to study. Then why you are a student? Nah, hati-hati, ini ada bukan why You, are you. oh, I see, sorry, yeah, Are you ya di depan ya. yeah, sorry. Then why are you a student? My parents want me to go to school. I don't want to be here. Ya, betul. In that case, I think that you should drop out of school and find a job until you figure out what you want to do with your life. Oke, thank you. Ya, betul. Figure out tahu artinya apa? Memikirkan, Gimana? memikirkan gitu. Ya, boleh. Ya, pokoknya kurang lebih begitu. Tapi kan kadang-kadang kalaupun kita nggak tahu, kita bisa nebak kan kurang lebih artinya itu seperti apa kan? Iya, sir. Ya, thank you. Ya, welcome. Oke. Muhammad Lufti Giantoro. Nomor 7. Good evening, sir. Ya, good evening. Oke, nomor 7 dihabiskan. Okay, number 7. He washes his Suaranya clothes putus-putus. Hati-hati, suaranya nggak kedengaran. once Suaranya a putus-putus. week. Bisa diulangi dari awal? Nggak kedengaran. Oh, okay. I have 2 roommates. Roommates. One of them, Sam, is roommates. Okay, yeah. Roommates. Yeah. I have 2 roommates. One of them, Sam, is always neat and clean. He was, Matt, my other roommate. He is the opposite of Sam. For example, Matt doesn't change the sheet on his bed. He keeps the same sheet week after week. He never washes his clothes. Oke, ya. Hati-hati ya. Ini yang aku kasih tanda itu opposite. Bacanya opposite ya. Opposite. Ya, he is the opposite of, dia kebalikan artinya, kebalikannya dari Sam. Ya, satunya kan temannya tuh neat and clean tuh, bersih lah orangnya. Sementara satunya itu malas nyuci, malas ganti sarung tidur segala macam ya. Hati-hati ya, itu ucapannya itu opposite ya. Yes, sir. Thank you. Oke. Linda Suryani, dihabiskan sisanya? He wears the same dirty jeans every day. Same sides of the room is always neat. Ya, betul. And Matt's size is always a mess. Ya. As my mother always says, betul ya. It takes
all kinds of people to make a word. Ya, oke. Tahu artinya yang kalimat terakhir? It takes all kind of people to make a world. Bisa nebak nggak kira-kira artinya? Ini nggak Maksudnya harafiah. tuh di dunia ini beragam-ragam macam orang. Betul, di dunia ini pokoknya orang itu macam-macam lah, ada yang bersih, ada yang jorok, begitu. Jadi kadang-kadang bahasa Inggris nggak bisa kita terjemahkan harafiah ya, nggak bisa. Ya. Jadi dipahami maksudnya, ya pokoknya begitulah gitu. Nggak bisa diterjemahkan kata per kata, begitu ya. Oke. Sip. Mister Roni. Ya. Mau nanya yang nomor 4 tadi, itu yang worry itu mestinya I am worry atau I worry? Nah, ini sebenarnya ada dua. Ini agak sulit, tapi nggak apa-apa, mumpung ini sekalian aja ya. Ini sebenarnya ada dua. Dua-duanya benar ya. I am worried bisa. Nah, atau bentuk yang kedua tuh I worry. Ini dua-duanya bisa dipakai. Same meaning? Agak beda tipis. Agak beda tipis. Ntar, aku agak lupa-lupainnya terus terang. Agak beda tipis. Yang satu itu lebih umum dari yang lain. Yang satu lebih, sebentar ya. Saya matikan dulu inimu ya. Nanti aku cek sebentar ya. Oke. Artinya tuh agak beda tipis. Ini sebenarnya udah agak pertanyaan yang agak ini. Agak sulit sebenarnya. Dua-duanya bisa dipakai. Mari aku cek catatanku dulu. I'm worried dengan I worry. Dua-duanya benar, tapi maknanya itu beda sedikit. Kalau tidak salah, yang I'm worried ini yang lebih spesifik. Lihat catatanku sebentar ya. Mesti pakai contoh. Misalnya, ntar aku hapus dulu ya. Kalau I worry, itu ini lebih umum. Sementara kalau I am worried, itu sekarang. Sekarang saat ini. Ya, kalau I worry ini bisa misalnya apa ya? Misalnya, I worry about my parents. I worry about my parents. Itu pernyataan umum ya, kita memang khawatirlah kondisi orang tua kita gimana. Nggak mesti sekarang. Jadi ya memang wajar kan kita I worry about my parents. Nah, tapi kalau aku nyebut I'm worried about my parents because my father is sick. Nah, itu berarti kita khawatirnya itu memang saat-saat ini. Sekarang ya. Saat ini karena memang sedang ada masalah, sedang ada perkara begitu. Jadi I worry itu lebih umum, tapi I'm worried itu memang ada masalah saat ini ya, ada masalah. Ya, memang tense-nya ini jangan bahasa Inggris itu sebenarnya itu ada yang bagus tuh pertanyaannya. Kalau kita belajar bahasa Inggris sebenarnya jangan terlalu perhatikan tensesnya. Nanti malah ini, tapi kita pelajari bagaimana orang yang berbahasa Inggris itu memakai itu, maknanya apa. Memang kalau misalnya ada present, ada past. Oh ya, maaf. Ini sebenarnya bukan past tense ya. I'm worried itu saya jelaskan. Ini sebenarnya present tense tapi pasif. Ya, dia present tense tapi bentuk pasif. Itu bukan past tense ya. Tetap present tense tapi bentuknya pasif.
Ya, jadi dua-duanya sebenarnya sama present tense. Tapi memang secara bentuk orang Inggris memakainya itu, orang yang berbahasa Inggris memakai dua bentuk ini yang sebenarnya sama-sama present tense, satunya aktif. Kalau yang pertama ini bentuknya aktif, yang kedua bentuknya pasif untuk mengungkapkan dua hal yang agak berbeda. Yang satu itu kekhawatiran secara umum, yang memang tidak peduli situasinya seperti apa, ya pada umumnya kita memang mengkhawatirkan sesuatu. Tapi yang kedua, yang I'm worried, itu kita khawatir memang untuk perkara yang khusus yang sedang terjadi. Jadi bedanya itu ya, bedanya agak tipis. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang nah ini agak sulit ini. Kita harus membuat pertanyaan, bebas pertanyaannya, tapi jawabannya harus masuk akal ya. Jawabannya ditentukan di situ. Ada misalnya yang pertama itu no, I don't. Pertanyaannya bebas apa? Hati-hati. Ini kalau yang no atau yes itu yes no question ya. Yes no questions, ingat kita harus mulai dengan is atau are atau do atau does ya. Ini untuk yes no question. Yes no question. Jangan lupa ya. Oke. Oke. Lanjut ya. Satu orang satu wajah. Desmi Chang, nomor 1. Yes, Mr. Ong. Oke, buat pertanyaan supaya jawabannya no, I don't. Do you a singer? Sorry, apa? Gimana? Do you a singer? Jangan. Nah, kalau mau pakai sing, kamu harus nyebut do you sing. Oh. Tapi kalau mau singer, are you a singer? A singer, betul. Artinya kurang lebih sama. Tapi kalau yang ini jawabannya no, I am not. Ya. Nah, cuma bedanya agak beda-beda tipis. Kalau do you sing itu nanya kamu bisa nyanyi apa enggak kurang lebih. Tapi kalau are you a singer itu nanya profesi. Ya. Kamu seorang penyanyi atau bukan. Tapi kalau ke karaoke misalnya semacam do you sing? Oh, misalnya kamu nyanyi enggak nih? Oh ya, itu pakai do you sing. Tapi kalau kita ketemu seorang kenalan, orang baru, kayaknya dia penyanyi nih. Aku pengen tahu dia suaranya bagus. Terus kita pengen tahu dia tuh profesinya penyanyi atau bukan. Nah, kita nanyanya are you a singer? Tidak tipis ya, hati-hati. Oke, ya, thank you. Oke. Berikutnya yang nomor 2, Angelina. Yes, sir. Yuk, Are you a pilot? Yes, I am. Gimana? Are Pilot? Are you a pilot ya? Suaranya agak putus. Yes, I am. Ya, betul. Are you a pilot? Ya, betul. Yes, I am. Oke, thank you. Thank you, Mr. Oni. Oke, ini kayaknya karena yang tunjuk tangan dikit ini saya minta dua-dua aja ya. Dua nomor. Linda Suryani bisa 2 nomor. 3 dan 4. Oke, apartemen. Where do you live? Where do you live? Bagus. Where do you live? Ya, yang kedua. What time we go? What time do we go? Oh, what time do we? Hati-hati ya. What time do we go? Ada do-nya ya. What time do we go? Oke, thank you. Okay. Yang berikutnya lagi. Dwi Vera. Monday jawabannya. Hanya hari ya. When will you go to school? Ya, when will you go to school misalnya. Betul ya. Jawabannya
Monday. Ya, nomor 6. At home. Where Pertanyaannya apa? where you Betul. study? Where Where are you study? are, kalau pakai are itu harus studying. Ya. Nah, kalau pakai do, itu pakai where do you study. Ya. Artinya kurang lebih sama. Satunya pakai are, kalau are itu studying, tapi kalau do study aja. Ya, artinya kurang lebih ya mirip-mirip lah ya. Where are you studying atau where do you study? Jawabannya at home. Oke, thank you. Thank you. Rizka? 2 nomor juga, nomor 7, nomor 8. Okay, sir. Does he play soccer ball? Ya, play soccer aja ya. Play soccer? Soalnya kalau kalau football ya bilangnya football, tapi kalau soccer itu nggak pakai ball biasanya. Soccer aja ya. Does he play soccer? No, he doesn't. Oke. Yang nomor 8? Is she a dancer? Ya, betul. Pakai is ya. Yang tadi betul pakai does, tapi kalau ini is she a dancer. Oke, sip. Thank you. Welcome. 2 nomor 9, 10. Siapa tuh tadi? Ya. Ya, silakan. Nomor 9, nomor 10. Where is your sister? Ya, bolehlah. Walaupun ini sebenarnya ya boleh-boleh aja sih sebetulnya. Walaupun kalau ini agak nggak wajar jawabannya, tapi bolehlah where is your biasanya kalau kita nanya where is your sister itu dekat-dekat lah, nggak terlalu jauh-jauh ya. Kalau ini kan mungkin ya, kalau mungkin lebih ini where does your sister live ya. Kalau where is your sister kan dia lagi di belakang, di kamar, di dapur, di mana gitu. Ya. Nggak apa-apa. Nomor 10. Is it a sunny day? Is it a sunny day? Ya, boleh lah. Is it a sunny day. Atau gini deh, lebih bagusnya sebenarnya is it sunny? Lebih enak. Kalau lebih enak itu bunyinya is it sunny today? Oh, oke. Ya, itu kedengarannya lebih enak ya. Lebih natural ya. Is it sunny today? Yes, it is gitu ya. Oke, sip. Thank you. Thank you, Mister. 2 lagi, nomor 11, nomor 12. Lili Mulyani. Yes, Ya. Do they play football? Ya, boleh. Do they play football? Ya. Yang nomor 12. Where do you live? Ya, boleh lah. Where do you live? Boleh ya. Misalnya kalau kamu di Amerika, ya mungkin turis atau apa, kamu di sana ditanya kan, where do you live? Oh, in Southeast Asia. Oke, thank you. Welcome, sir. Sedikit ini ya, apa bedanya kapan maksudnya football dengan soccer? Apa bedanya kapan kita bilang football, kapan bilang soccer, terus apa bedanya? Ada yang mungkin ada yang tahu, silakan chat. Ini pengetahuan umum aja, silakan chat kalau ada yang tahu. Football dengan soccer itu bedanya apa? Ada yang tahu mungkin? Silakan jawab di chat. Ada yang tahu? Apa bedanya soccer dengan football? Angelina jawab jumlah pemain. Ya betul sih. Tapi mungkin bisa lebih jelas. Soccer itu apa? Football itu apa? Terus orang pakai itu di mana? Di negara mana orang nyebut apa?
Ya, soccer ya. Soccer itu di Amerika, betul. Soccer itu di Amerika. Artinya sepak bola. Sepak bola seperti orang Amerika kalau nyebut sepak bola seperti kita itu mereka nyebutnya soccer. Tapi kalau mereka bilang football itu atau lebih biasanya mereka nyebutnya American football itu yang mainnya itu loh ya tabrak-tabrakan pakai baju apa pakai helm terus mainnya pakai yang bawa pakai tangan ya tabrak-tabrakan itu. Sementara kalau di Inggris orang nyebut football ya sama seperti kita sepak bola. Jadi kalau orang Inggris nyebut sepak bola itu football. Nah, tapi di Inggris juga punya olahraga yang mirip seperti American football yang bawa bola pakai tangan yang bolanya lonjong itu loh. Bolanya lonjong, tabrak-tabrakan, tapi bedanya mereka nggak pakai helm. Nah, orang Inggris menyebut permainan mirip American football itu rugby. Aturannya beda. Aturannya beda. Nah, biar lebih bingung lagi, orang Australia juga punya permainan yang mirip, yang pakai bola lonjong itu. Tapi mereka tidak menyebutnya rugby, dan mereka juga tidak menyebutnya football. Mereka menyebutnya foosball. Foosball bukannya? Sebentar, aku lupa ya. Orang Australia itu aneh sendiri mereka. Foosball bukan? Sebentar, kok aku jadi ragu sih. Kok jadi ragu. Bukan deh, foosball mah mainan itu. Mainan ini. Kalau foosball beda lagi. Foosball pakai S ya. Kalau foosball pakai S itu beda lagi. Ini tulisannya begini. Mungkin ada yang tahu. Nah, kalau foosball ini mainan itu loh, mainan orang-orangan bola, mainan orang-orangan yang di atas meja, ada orang-orangan dikasih bola sebesar bola pingpong, terus diputar-putar pakai tangan, itu foosball. Aku malah lupa, kalau orang Australia itu nyebutnya apa ya permainannya yang mirip rugby itu, aku lupa. Australian football, Australian football. Apa ya mereka nyebutnya itu? Mereka tuh ada namanya, aku lupa. Sepak bola Australia tuh mereka nyebutnya apa ya? Footy, ya footy. Kalau Australia tuh menyebutnya mereka footy. Nah, tapi kita yang perlu agak hati-hati adalah, yaitu kalau kita nyebut football itu punya dua arti yang berbeda. Orang Amerika yang pakai bola lonjong itu pakai football, tapi kalau orang Inggris football sepak bola seperti kita. Kalau kita ngomong dengan orang Amerika sepak bola itu kita nyebutnya soccer, ya, soccer. Itu aja. Jadi ini satu kata yang artinya bisa geser-geser ya. Oke, waktu kita sudah habis. Besok berarti kita masih bisa nerusin review. Saya nggak tahu ini besok minggu depan selesai apa nggak reviewnya. Kalau selesai, habiskan untuk review semua. Mungkin ini sebelum kita masuk ke bab 2 nanti. Bab 2 itu, nah bab 2 itu mulai yang ini. Kita mulai tenses yang baru yang pakai ing ini ya. Present progressive tense. Tapi kalau kita biasanya kalau di buku textbook bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Inggris itu sering biasanya nyebutnya present continuous tense. Tapi kalau orang Amerika lebih sering nyebutnya present progressive tense. Artinya samalah, yang pakai ing. Nanti ini bab 3 kita sudah akan masuk ke sini. Oke, sampai sini aja untuk malam ini. Terima kasih semua. Good night everyone. Thank you, Mr. Roni. Thank you, sir. Thank you, Mr. Thank Roni. you, sir. See you next week. Mr. Thank you, Mister. Thank you. Bye. See you. Bye-bye. See you ya.